Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam acara Gereja Kristus Menyapa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa, Roh Kudus memberikan pengertian dan hikmat baru kepada kami untuk kami mengerti firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita pada renungan pada hari ini terambil dari 2 Samuel pasal 2, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, "Apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda?" Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah." Lalu kata Daud, "Kemana aku pergi?" Firman-Nya, "Ke Hebron." Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya, Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Juga Daud membawa serta orang-orangnya yang mengiringinya masing-masing dengan rumah tangganya, dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda, lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul, maka Daud mengirim orang kepada orang-orang Yabes Gilead dengan pesan, "Diberkatilah kamu oleh Tuhan, karena kamu telah menunjukkan kasih-Mu kepada Tuanmu Saul dengan menguburkannya. Oleh sebab itu, Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setia-Nya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Kuatkanlah hatimu sekarang, dan jadilah orang-orang yang gagah perkasa, sekalipun Tuanmu Saul sudah mati, dan aku telah diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas mereka." Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah terus melangkah di tengah-tengah perubahan kehidupan. Terus melangkah di tengah-tengah perubahan kehidupan. Perubahan apa yang terjadi pada waktu itu? Yaitu perubahan politik, perubahan sosial, dan perubahan sistem kemasyarakatan yang ada pada waktu itu. Pada waktu itu ketika Daud dan Yonatan mati, maka bangsa Yehuda dan Israel pada umumnya, mereka kehilangan seorang raja. Mereka kehilangan orang yang memimpin mereka. Oleh karena itu, maka di tengah-tengah demikianlah Daud harus juga menentukan kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di tengah-tengah perubahan itu, maka apa yang harus Daud lakukan? Yang Daud lakukan adalah yang pertama, ia meminta petunjuk Tuhan. Ia meminta petunjuk Tuhan. Mari kita membaca ayat yang pertama. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, "Apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda?" Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah." Lalu kata Daud, "Kemana aku pergi?" Firman-Nya, "Ke Hebron." Ayat pertama ini menginformasikan kepada kita bahwa ketika terjadi perubahan politik, ketika terjadi perubahan sosial, ketika terjadi perubahan yang begitu luar biasa di tengah-tengah kehidupan bernegara, pada waktu itu Daud meminta petunjuk Tuhan untuk melanjutkan kehidupannya. Pelajaran yang terindah dari bagian ini adalah bahwa pada waktu segala sesuatu terjadi dengan begitu cepat dalam kehidupan kita, maka ingatlah akan selalu petunjuk-petunjuk Tuhan. Bertanya dan bersandarlah kepada Tuhan, maka hidup kita menjadi aman dan tentram. Kita tidak tahu, mungkin sekarang kita senang, kita tidak tahu, mungkin sekarang kita beruntung, mungkin sekarang kita berjaya. Tetapi dalam waktu yang tepat, kadang-kadang kehidupan kita pun berubah secara drastis. Dari senang menjadi duka cita, dari sukacita menjadi air mata, dan dari untung menjadi rugi besar. Semua perubahan-perubahan itu terjadi dengan begitu cepat. Tetapi bagi mereka yang selalu menanti-nanti petunjuk Tuhan, mereka dapat berjalan dengan kepastian dari Tuhan. Mari, di tengah-tengah perubahan hidup kita terus bersandar dan menantikan petunjuk-petunjuk dan memohon petunjuk Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, yang dilakukan oleh Daud di tengah-tengah perubahan itu adalah ia memulai dari visi dan panggilan Tuhan mula-mula dalam hidupnya. Mari kita membaca ayat 2. Di dalam ayat 2 itu berbunyi demikian, "Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya."
Lalu Daud pergi ke sana dengan kedua istrinya. Daud pergi ke mana? Daud pergi ke Hebron. Apakah Hebron itu adalah tempat yang sangat berarti bagi Daud? Jelas sekali. Hebron adalah tempat yang sangat berarti dan punya makna dalam kehidupan Daud. Mengapa? Karena dalam informasi pertama Samuel pasal 16 ayat 13, di Hebron itulah Daud pertama kali diurapi menjadi raja oleh Samuel bagi Israel. Disitulah panggilan dan visi mula-mula menjadi seorang raja diberikan kepadanya oleh Samuel. Pada waktu Samuel menjadi kecewa dengan Saul, atau pada waktu Samuel menjadi kecewa dengan pemerintahan Saul pada waktu itu, maka Tuhan menetapkan Samuel untuk menetapkan Daud menjadi raja atas Israel dengan mengurapinya ia di Hebron. Dan itu semua terekam dengan baik dalam pertama Samuel 16 ayat 13. Disitulah Daud harus kembali ke Hebron, karena Hebron adalah tempat di mana Allah pertama menetapkan dia. Disitulah Allah memanggil dia, menetapkan dia menjadi seorang raja. Visi besar menjadi seorang raja dimulai di situ. Maka Daud harus mulai dari situ. Mulai dari visi dan panggilan Allah dalam kehidupannya, dalam melangkah di tengah-tengah perubahan. Pelajaran indah kedua yang kita dapat dari sini adalah bahwa di tengah-tengah perubahan kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan kita yang berubah dengan begitu drastis, kita harus terus melangkah kembali kepada visi dan panggilan mula-mula dalam kehidupan kita dari Tuhan. Mungkin kita sudah melangkah jauh meninggalkan visi misi Tuhan. Mungkin kita sudah jauh melangkah meninggalkan panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Kita terlalu sibuk dengan kehidupan kita, sehingga ketika perubahan itu terjadi, maka kita harus kembali kepada visi dan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini penting karena dari situlah kita mulai berjalan dalam berkat-berkat Tuhan. Yang ketiga, teruslah melangkah di tengah-tengah perubahan. Apa yang dilakukan oleh Daud dalam ketika ia melangkah? Pada waktu itu, ia menyatakan penghargaan dan hormat kepada mereka yang telah melakukan jasa besar dalam hidupnya. Kita membaca ayat 5. Maka Daud mengirim orang kepada orang-orang Yabes Gilead dengan pesan, "Diberkatilah kamu oleh Tuhan, karena kamu telah menunjukkan kasih-Mu kepada tuanmu Saul dengan menguburkannya." Di sini Daud memberikan penghargaan dan penghormatan kepada orang-orang yang telah berjasa bagi negara. Dalam hal ini adalah orang-orang Yabes Gilead. Siapa orang Yabes Gilead ini? Dalam pertama Samuel pasal 11, mereka adalah orang-orang yang sangat setia kepada Raja Saul. Dan pada waktu Raja Saul meninggal, mati, maka merekalah yang menguburkan Saul dengan cara yang sangat terhormat pada waktu itu. Daud adalah orang yang terus memberikan penghargaan kepada orang-orang kesetiaan Saul ini. Mungkin saja mereka dapat bisa berubah pikiran terhadap posisi Daud sebagai raja yang baru. Tetapi Daud telah menunjukkan penghargaan, penghormatan kepada mereka yang telah berjasa bagi sebuah negara, bagi sebuah keberhasilan. Maka pelajaran yang kita dapat dari bagian ini adalah apa? Di tengah-tengah melangkah, di tengah-tengah perubahan yang ada, ingat, kita pun harus terus memberi hormat, respek, penghargaan kepada orang-orang yang telah berjasa dalam kehidupan kita. Kita ada sebagaimana ada kita saat ini. Keberhasilan-keberhasilan yang kita peroleh saat ini, hormat dan penghormatan yang kita dapat saat ini, semuanya ada orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Ada teman-teman kita, ada orang-orang yang datang dalam kehidupan kita dan memberikan dorongan dan semangat. Ada istri, ada anak, merekalah yang telah terus berjasa dan memberikan topangan dalam hidup kita. Mari kita memberikan semangat dan penghargaan kepada mereka. Jangan melupakan mereka. Ingat terus akan selalu kebaikan mereka. Dan berdoalah kepada mereka agar Tuhan memberkati mereka. Dan yang keempat adalah berkomitmen untuk terus melanjutkan perintah Tuhan. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan, "Kuatkanlah hatimu sekarang dan jadilah orang-orang yang gagah perkasa, sekalipun tuanmu Saul sudah mati, dan aku telah diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas Israel. Dan aku
telah diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalimat ini mau memberikan satu pernyataan tegas bahwa Daud akan melakukan dan melanjutkan pemerintahan itu dengan taat dan takut kepada Allah. Atau dengan kata lain, bahwa komitmen untuk melakukan tanggung jawab itu, Daud melakukannya dengan setia. Marilah poin yang keempat ini, di dalamnya kita belajar untuk berkomitmen melakukan tugas dan tanggung jawab kita di tengah-tengah perubahan sambil terus menaati perintah-perintah Tuhan. Sebagaimana Daud, dia berkomitmen untuk taat dan melakukan tanggung jawabnya sebagai raja sambil terus taat kepada Allah. Demikian halnya dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah perubahan ini, hanya komitmenlah yang bisa menolong kita untuk maju dan melangkah menuju kepada keberhasilan. Biarlah Tuhan meneguhkan kita, marilah kita terus berkomitmen untuk melangkah dan taat kepada perintah Tuhan. Jadilah orang-orang yang berhasil melangkah dengan berani di tengah-tengah perubahan. Di tengah-tengah perubahan, lakukanlah apa yang telah dilakukan Daud ini sebagai pelajaran kehidupan, yakni teruslah memohon kepada petunjuk dari Tuhan. Yang kedua, mulailah dan kembalilah kepada panggilan dan visi misi Tuhan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, berikanlah penghargaan kepada orang-orang yang telah berjasa dan telah membuat kita sampai ada sebagaimana kita ada hari ini. Hormatilah mereka, doakanlah mereka, berkatilah mereka, berikanlah penghargaan kepada mereka. Dan yang keempat, berkomitmenlah untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita secara bertanggung jawab dengan terus mentaati akan perintah-perintah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah kami semua jemaat yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Kami semakin dikuatkan meskipun di tengah-tengah perubahan kehidupan kami, perubahan tengah-tengah keluarga kami, perubahan di tengah-tengah bisnis kami, perubahan sosial, perubahan yang ada di tengah-tengah kami ini. Kami melangkah dengan berjalan sesuai dengan petunjuk Tuhan, berjalan dengan visi, misi, dan panggilan Tuhan dalam hidup kami, berjalan dengan terus menghargai orang-orang di sekeliling yang telah berjasa kepada kami, dan berkomitmen untuk melakukan apa yang benar dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom.